Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagian ketiga dari bab 4 yang berkaitan dengan ruang vektor. Seperti yang sudah kita sebutkan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa bab 4 ruang vektor dibagi atas 3 bagian. Bagian pertama ruang vektor dan subruang, bagian kedua merentang dan bebas linier. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu basis dan dimensi dan ruang penyelesaian sistem homogen. Kita masuk pertama pada basis. Basis yaitu sebuah pernyataan yang berkaitan dengan dua syarat, bebas linier dan merentang. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah ruang vektor, kemudian kita mempunyai himpunan basis, kita mempunyai himpunan vektor yaitu V1 sampai dengan VR, dan himpunan vektor ini disebut basis jika dia memenuhi dua syarat, yaitu bebas linier dan merentang. Bebas linier seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan pernyataan kombinasi linier sama dengan 0, sedangkan S merentang dari V yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan semua vektor di V ini merupakan kombinasi linier dari S. Kemudian kita bisa perhatikan di sini bahwa contoh ini memperlihatkan jika kita mempunyai dua buah vektor yang kita tunjuk bentuknya 1,0 dan 0,1, ini adalah basis di R2. R2 adalah kumpulan atau ruang yang memiliki vektor. Jika kita ambil vektor di sana, vektornya selalu berbentuk dua buah komponen, U1 dan U2. Nah, sudah bisa kita tunjukkan yaitu basis karena kita buat kombinasi linier K1 dari U1, jika ini kita namakan vektor U1, sedangkan ini vektor U2, berarti kita mempunyai K1 tambah K2 V U2 sama dengan vektor 0. Itu akan berakibat nanti K1 K2 nya nilainya harus 0, K2 nilainya harus 0. Bisa kita lihat dari penjelasan ini juga, yaitu karena dikalikan dengan A berarti A, 0, yang ini dikalikan dengan B berarti 0, B. Kalau dijumlah berarti A, B, karena harus sama dengan 0,0 berarti A dan B nya harus 0. Demikian juga ini. Sedangkan yang kedua, untuk membuktikan dia merentang, artinya kita ambil sembarang R2, kita perlihatkan sembarang R2 itu sembarang vektor di R2 itu nanti akan menjadi kombinasi dari U1 dan U2. Khusus untuk U1 dan U2 yang seperti ini, maka kombinasinya diperoleh dengan kita dapatkan yaitu K1-nya ternyata sama dengan U1, sedangkan K2-nya sama dengan U2. Untuk U1 dan U2 yang berbeda yang lain, K1, K2-nya mungkin saja berbeda atau bisa kita dapatkan bentuk yang berbeda. Nah, hal tersebut menyatakan W itu merentang dari U. Jadi ketika kita ambil U di R2 ternyata U itu adalah kombinasi dari K1 dari U1 tambah dengan K2 dari U2, dan lebih persis lagi K1 itu ternyata adalah U1 dan K2 itu adalah U2. Untuk kasus U1 dan vektor U1 dan vektor U2-nya adalah 1,0 dan 0,1.
Ya, kemudian kalau kita ingin menunjukkan ini basis dengan cara yang sama seperti yang sudah kita lihat, ini adalah soal, misal kita anggap sebagai soal 1, sebagai soal A misalkan, maka yang harus kita tunjukkan yang pertama adalah dia basis. Jadi kita harus perlihatkan K1 dikali dengan 1,0 tambah dengan K2 dikali dengan 1,1 kalau disamakan dengan vektor 0 kita akan dapatkan berarti ini kalau dijumlahkan dikalikan kita dapatkan K1 tambah K2, kemudian yang komponen keduanya adalah K2 dan harus sama dengan vektor 0,0. Berarti kita punya dua persamaan, yaitu K1 tambah K2 sama dengan 0, dan yang persamaan kedua K2 sama dengan 0. Karena K2 0, masukkan ke atas, nanti kita dapatkan akibatnya K1 juga 0. Jadi kesimpulan kita adalah jadi himpunannya, yaitu tidak disebutkan, yaitu jadi 1,0 1,1 itu basis di belum basis, baru tahap bebas linier, yaitu bebas linier di R2, bebas linier di R2. Nah, sekarang kalau kita lihat yang merentangnya, berarti kita mengambil sembarang vektor di R2, kita harus nulis U itu berarti dua komponen, misalkan komponennya U1 dan U2, maka kalau kita asumsikan dia 1,0 dan 1,1 itu merentang, berarti kita harus perlihatkan nanti terdapat K1 K2-nya, yaitu U1 U2 sama dengan K, ini masih tanda tanya sebenarnya ya, K1 dikali dengan 1,0 kemudian tambah dengan K2 1,1. Ini dengan cara yang sama seperti tadi di atas kita dapatkan, ini berarti K1 tambah K2, di sini adalah komponen keduanya adalah K2. Sehingga kita mempunyai dua persamaan, yaitu K1 tambah K2 sama dengan U1, sedangkan K2-nya sama dengan U2. Nah, kita akan mau menyelesaikan nilai dari K1 dan K2. Untuk bagian kedua, persamaan kedua, berarti K2-nya adalah KU2, sedangkan K dan masukkan ke dalam persamaan pertama, berarti K1 nanti akan sama dengan U1 dikurang dengan K2. K2-nya tadi adalah U2. Jadi solusinya kita dapatkan K2-nya sama dengan K1-nya sama dengan U1 min U2 dan K2 sama dengan U2. Ya, jadi kita dapatkan bahwa vektor 1,0 dan 1,1 ini nanti merentang R2. Nah, karena kita sudah punya dua pernyataan, yaitu dia adalah bebas linier dan merentang. Nah, jadi kita ambil kesimpulan yang lebih besar. Jadi vektor 1,0 dan 1,1 ini adalah basis di R2. Nah, sekarang soal yang kedua untuk M1, M2, M3, M4 dengan cara yang sama kita buat sedikit lebih cepat, yaitu B2 berarti dia kombinasi linear, berarti M1, M2-nya ada M1, M2, M3, M4-nya standar ya.
Ya, jadi kita akan dapatkan ini K1 dari M1 tambah dengan K2 M2, M2 tambah dengan K3 M3 tambah dengan K4 M4, nanti sama dengan vektor nolnya berarti 00, 00. Nah, ini kita berarti punya K1 dikali dengan 1000 gitu ya. Ini rutin penulisannya. Berarti yang ini adalah K2, ini 0100 tambah dengan K3 yaitu 0100, kemudian tambah dengan K4 yaitu 0001 sama dengan 0000. Ini kalau dikalikan kan hasilnya adalah K1, kalau dikalikan ini jadi K2, kalau dikalikan ini jadi K3, kalau dikalikan ini jadi K4. Kemudian kalau dijumlah kita akan dapatkan berarti K1, K2, K3, K4 sama dengan 0000. Jadi kita peroleh bahwa K1, K2, K3, K4-nya nilainya harus 0. Jadi kita dapatkan yaitu M1, himpunan dari M1, M2, M3, dan M4 ini adalah bebas linier yaitu bebas linier nah kita lihat ruangnya yaitu di M2 di M22. Sekarang untuk yang kombinasi linier kalau untuk merentang berarti ambil sembarang vektor di M22, yaitu kita ambil misalnya vektor A gitu ya. Vektor A berarti isinya adalah A1, A2, A3, A4. Ini adalah vektor di M22, yaitu vektor di M22. Nah, kemudian kita perlihatkan bahwa ini nanti kombinasi dari M1, M2, M3, M4. Berarti nanti kita akan lihat bahwa kita harus perlihatkan bahwa A1, A2, A3, A4 nanti adalah kombinasi dari M1 yaitu 1001 1000 tambah dengan K2 yaitu 0100 tambah dengan K3 yaitu 10010 dan K4 yaitu 0001. Ini kalau dikalikan semua kemudian dijumlahkan hasilnya adalah K1, K2, K3, K4. Nah, kalau harus sama dengan vektor ini A1, A2, A3, A4, berarti kita akan dapatkan nanti hasilnya adalah K1-nya harus A1, K2-nya harus A2, berarti K3-nya harus A3, dan K4-nya harus A4. Artinya adalah sembarang yang kita pilih nanti akan kita peroleh K1, K2, K3, K4-nya sebagai berikut. Nah, ini menyatakan berarti kita bisa menyimpulkan jadi himpunan dari M1, M2, tidak terbaca. Jadi kita lihat ini yaitu M1, M2, kemudian M3 dan M4 berarti merentang
M22. Nah, karena kita sudah dapatkan dua kesimpulan, yaitu kesimpulan pertama yaitu dia basis, kesimpulan kedua dia merentang, berarti kita simpulkan lagi jadi M1, M2, M3, M4 ini basis di M22. Jadi kalau di aljabar linier jangan sungkan-sungkan untuk menulis ya. Oke, kita sudah perlihatkan konsep tentang basis. Basis itu sekali lagi adalah sebuah himpunan vektor yang harus memiliki dua sifat, yaitu dia bebas linier dan merentang. Nah, berikut adalah konsekuensi dari pernyataan tentang basis, yaitu kita punya himpunan vektor dan sudah diketahui basis. Kemudian kalau dia basis, berarti kan setiap vektor yang ada di V itu nanti adalah kombinasi dari vektor-vektor dari V1 sampai dengan VR. Nah, artinya selalu kita punya nanti C1, C2, CR sebagai koefisien dari kombinasi linearnya. Nah, kalau koefisien itu kita kumpulkan, kemudian kita sebut sebagai koordinat. Pernyataan koordinat ini bukan seperti vektor ya. Koordinat ini yaitu suatu nilai yang ada pada sebuah ruang. Yaitu koordinat yang kita sebut sebagai koordinat relatif dari V terhadap S. Jadi dia dipengaruhi oleh S yang kita pilih. Apakah ada basis yang lain? Ya, bisa jadi ada. Misalkan kalau kita punya tadi ada R2 yang salah satunya basisnya adalah 10, kemudian 01. Nah, 01 ternyata ada juga basis kedua yang bisa kita yang sudah kita perlihatkan, yaitu 1,0 dan 1,1. Itu ternyata juga basis di R2. Nah, koordinat dari basis ini beda dengan koordinat dari basis ini. Ya, itu dilihat dari nilai C1, C2 yang kita punyai. Ya, contoh seperti tadi kita sudah bisa melihat bahwa nilai dari kalau ini bahwa ini adalah basis tadi. Kita sudah tunjukkan bahwa setiap U kita ambil di R2, maka kita selalu bisa bentuk U-nya. U-nya adalah nilainya U1, U2 vektornya. Maka U tadi sudah kita perlihatkan, yaitu K1-nya berbentuk K1-nya berbentuk U1 min U2. Ini sudah kita perlihatkan tadi. Atau kalau kita balik tadi, yaitu ini adalah pernyataan dari K1-nya. K1-nya yaitu U1 min U2 dan K2-nya lah U2. Nah, ini kita pakai di sini, yaitu ini adalah nilai dari K1-nya ya, nilai dari K1. Kalau saya tulis ulang, ini adalah nilai dari K1, yaitu K1-nya harus berbentuk U1 min U2 ini K1 dengan ini adalah 1,0 tambah dengan U2-nya adalah K2. Saya tulis di sini saja, U2 1,1. Artinya setiap kita ambil vektor, maka selalu K1, K2-nya bisa dihitung. Nah, itu nanti akan memudahkan kita untuk mencari atau menentukan koordinat relatifnya. Berarti kan kalau ini merupakan himpunan vektornya, kita namakan S, yaitu 1,0 dan
1,1, maka kita bisa katakan yaitu vektor U relatif terhadap S, koordinat vektor U relatif terhadap S, nanti isinya adalah yaitu K1 ini, U1 min U2, dan yang kedua adalah U2. Jadi nilai dari koordinatnya itu kita tulis sebagai, kita namakan sebagai koordinat relatif. Jadi kombinasinya, koefisien kombinasinya kita ambil sebagai koordinat relatif. Oke, kita masuk pada pernyataan tentang dimensi. Jadi kalau basis itu lebih berkaitan dengan himpunan vektornya. Jadi S itu basis yang isinya tadi adalah U adalah V1, V2 sampai dengan VR. Jadi ini V1, V2 sampai dengan VR. Maka kita sekarang lihat ini basis di suatu ruang vektor. Nah, untuk dimensi itu adalah jumlahnya. Jadi menyatakan berapa banyak vektor yang menjadi anggota basis. Jadi dimensi itu berkaitan dengan banyaknya atau jumlah dari banyak mungkin ya, yaitu banyaknya vektor basis, banyaknya vektor basis. Oke, artinya kalau ada n maka kita sebut ruang vektor ini dimensinya n. Seringkali kita rancu dengan pernyataan bahwa ada R2. Nah, ini otomatis dimensi dari R2 ini sama dengan 2. Ya, tapi seringkali bisa jadi ruang vektornya tidak ada indikasi angka 2 ini. Jadi kita memang menyatakan dimensi itu adalah kondisi umum di suatu ruang, tidak harus berkaitan dengan adanya tulisan dari R2, R3 dan seterusnya. Kalau dia tak hingga, bisa jadi ada sebuah ruang vektor yang banyaknya basis yang ada di sana tak hingga. Tapi ini untuk kasus di aljabar linier jarang kita pakai ya. Kalau hanya ada satu ruang vektor, berarti dimensinya dan isinya vektor 0, kita definisikan bukan satu ya. Kan sebenarnya ini menyatakan ada satu vektor yang bentuknya kebetulan vektor 0, tapi di dimensi kita menyatakan dimensinya 0, bukan satu ya, tapi 0. Jadi kalau satu itu nanti bisa jadi vektor yang bukan 0. Kalau vektor 0 itu selalu didefinisikan dimensinya 0. Nah, ini teorema atau pengamatan lebih lanjut yang berkaitan dengan dimensi. Jadi kalau kita sudah mengetahui V itu berdimensi n, maka tidak boleh ada vektor yang lebih dari n yang bebas linear. Jadi paling banter atau maksimal itu hanya n vektor yang bebas linear. Kalau lebih, maka dia pasti tak bebas linear. Jadi kalau kita punya di R3 dan kita sudah tahu atau sudah menyatakan dimensi dari R3 itu sama dengan 3, maka kalau kita ambil sebuah kumpulan vektor yang lebih dari 3, V2, V3, dan V4, ya pasti dia nanti tidak akan bebas linear di R3, karena salah satunya nanti pasti kombinasi dari yang lain. Nah, jadi S ini pasti tidak bebas linear di R3. Kemudian pernyataannya adalah tidak ada himpunan vektor, ruang vektor yang himpunan dari vektor yang kurang dari n yang merentang V. Jadi artinya
dengan pernyataan yang sama ini, kita juga punya konsekuensi kalau S-nya nanti hanya ada dua vektor, V1 dan V2, maka V1 dan V2 ini pasti tidak merentang R3. Jadi V1, V2 ini nanti S itu pasti tidak merentang R3. Jadi ini konsekuensi kalau R3 punya dimensi 3. Nah, basis itu menyatakan kalau kita punya basis yang lain. Nah, jadi kalau ada basis pertama, karena kan basis itu bisa macam-macam, bisa lebih dari satu ya di suatu ruang. Kalau B1 itu basis di suatu ruang vektor, kemudian demikian juga B2 itu basis di ruang vektor itu, pasti nanti B1, B2 punya banyaknya vektor yang sama. Jadi kita selalu dapatkan kardinalitas himpunannya atau banyaknya vektornya sama. Misalkan V ruang vektor berdimensi n, S itu adalah ruang himpunan vektor di V dengan tepat n vektor. Jadi kalau kita punya n vektor di sebuah ruang vektor yang berdimensi n, maka jika dia bebas linier, itu berarti S itu merentang. Jika S bebas linier atau S merentang V. Maaf, ini pernyataannya sedikit bertumpuk ya. Jadi jika S adalah himpunan vektor di V dengan tepat n vektor, jadi jika kita punya sebuah S yang isinya tepat memiliki sebanyak n vektor, kemudian ini menyatakan adalah maka S basis jika S bebas linier atau S merentang. Jadi kalau kita punya n vektor ini, itu kita cuma butuh salah satu ya. Kalau dia bebas linier, maka dia otomatis nanti akan basis gitu ya. Dan juga kalau dia merentang maka dia pasti juga basis. Jadi dalam kasus ini kita melihat bahwa kita tidak perlu membuktikan kedua-duanya. Jadi cukup salah satu saja. Tapi asalkan kita tahu ya bahwa dimensi V-nya sudah diketahui n, maka kalau ada n vektor, kita cukup memperlihatkan satu sifat saja, bebas linier atau merentang. Dan itu nanti sudah cukup untuk menyatakan S ini nanti akan jadi basis. Ya, contoh ya, pernyataan yang seperti yang ketiga ini tidak begitu mudah ya sebenarnya ya. Ini pernyataan khas dari matematika, pernyataan khas yaitu kita sebut sebagai teorema. Ini basis, maka ya tadi kita sudah menyatakan kalau dia basis dan jumlah anggota basisnya itu nanti menyatakan dimensinya. Jadi karena basis dan memiliki dua vektor, maka dimensinya berarti 2. Ini nggak mungkin merentang R2 karena jumlah vektornya kurang dari 2 kan ya. Karena tadi kan kita menyatakan setiap himpunan yang memiliki banyaknya vektor kurang dari nilai basis di R2 di suatu ruang, maka dia pasti tidak merentang. Kalau kelebihan, ini kan kelebihan malah 3 juga tidak bebas linier. Karena jumlah vektornya itu lebih dari dimensinya. Ya, kita lihat sekarang koordinat relatif dari sebuah vektor yang ada di P2, yaitu ruang vektor yang berbentuk
fungsi kuadrat. Jadi kalau kita nyatakan ruang vektornya sekarang adalah P2. P2 itu yaitu himpunan atau ruang vektor yang bentuknya adalah A0 tambah dengan A1X tambah dengan A2X kuadrat. Jadi semua himpunan dari suku banyak berderajat 2. Ya, A1, A0, A1, dan A2 ini adalah nilai skalar di R. Nah, kalau kita ingin menentukan koordinat relatifnya, jadi ini dianggap seperti V tadi ya. V di P2 ini, di P2, dan sekarang V-nya bentuknya bukan komponen ya, tapi berbentuk suku banyak tadi, yaitu berarti V ini, atau sekarang kita namakan P berbentuk 2 min X plus X kuadrat. Anda bisa baca bentuk ini, yaitu ini sebenarnya sama dengan vektor di dimensi 3 yang isinya 2, min 1,1. Jadi sebenarnya yang lebih kita perhatikan itu adalah koefisiennya, yaitu 2, min 1, dan 1. Nah, kemudian kita mempunyai vektor himpunan vektor. Artinya kalau dalam bentuk notasi vektor, yang karena kita kenal vektor seperti di R2, R3 ya. Jadi ini kalau kita terjemahkan sebagai vektor di R2, di R3, berarti ini isinya adalah 1,1,0. Sedangkan yang ini isinya adalah 1,0 ya, koefisien X-nya kan nggak ada, komponen X-nya nggak ada, 1,0,1. Sedangkan yang ketiga ini isinya adalah 0,1,1. Jadi artinya kita sekarang mencari koordinat relatif dari himpunan dari vektor P atau vektor ini terhadap himpunan vektor yang seperti ini. Ya, walaupun kita mempunyai pernyataan dalam bentuk polinom, tapi ya proses menerjemahkan seperti ini sangat membantu untuk menyelesaikan soal 1 ini. Nah, kalau soal 2, ya tadi kita sudah menulis beberapa contoh latihan yang berkaitan dengan penulisan M ini. Ya, untuk yang 3 berdasarkan contoh 2 di latihan 55, dan ini untuk memeriksa apakah dia basis. Oke, kita mulai dengan soal 1 ya. Soal 1 berarti kita ingin memperlihatkan apakah ingin menghitung koordinat relatifnya. Jadi artinya adalah kita harus mencari koordinat ketika kombinasi linear dari 2 min X tambah dengan X kuadrat nanti sama dengan K1, ini akan jadi koordinat relatifnya 1 tambah X ditambah dengan K2 1 tambah X kuadrat tambah dengan K3 dikali dengan X tambah dengan X kuadrat. Nah, ini kemudian kita operasikan di bagian kanan. Kalau di bagian kiri mungkin kita tulis lagi tambah dengan X kuadrat. Kalau ini menjadi yang konstantanya kan ada K1, K2. Ini nggak ada konstanta. Berarti kita punya K1 tambah K2. Ini menjadi konstanta ditambah dengan, kalau ini konstantanya X-nya dikali dengan K1, di sini X-nya tidak ada, ini ada K3. Berarti ini ada K1 tambah K3 X tambah dengan, untuk yang X kuadrat ada K2 dan ada K3. Berarti K2 tambah K3 X kuadrat. Nah, kita samakan kiri dan kanan. Kita akan peroleh 3 persamaan.
yaitu K1 tambah dengan K2 sama dengan 2. Kemudian K1 tambah dengan K3 sama dengan min 1. Kemudian yang X kuadratnya nanti koefisiennya adalah K2 tambah dengan K3 sama dengan 1. Nah, untuk menghitung kita bisa melakukan bermacam hal pada persamaan-persamaan ini. Misalkan kita kurangkan baris 2 dengan baris 3. Baris 2 kita kurang dengan baris 3, yaitu untuk mencari K1, K2. Kita dapatkan K1 min K2 sama dengan min 1, min 1 berarti min 2. Kita gabungkan dengan persamaan 1, yaitu ini K1 tambah K2 sama dengan 2. Kita jumlah, berarti kita dapatkan K2-nya hilang. Berarti 2K1 sama dengan, ini kalau dijumlah 0, berarti K1 sama dengan 0. Kemudian K1-nya 0. Kita masukkan ke persamaan 1, berarti kita dapatkan K2-nya harus 2. Berarti karena K1 0, berarti dari persamaan 1 kita akan dapatkan nanti K2-nya harus 2. Kemudian karena K2-nya 2, masukkan ke persamaan ketiga. Untuk mencari K3, kita dapatkan K3-nya harus sama dengan min 1. Artinya kita punya bahwa 2 min X tambah dengan X kuadrat itu nanti akan berbentuk kombinasi dari ini berarti 0 dikali dengan 1 tambah X, 1 tambah X tambah dengan ini ada angka 2 sebagai K2, 1 tambah X kuadrat, kemudian ada min dari 1 minus dari X tambah dengan X kuadrat. Artinya kita akan punya nanti koordinat relatif dari P, ya, dari P karena simbolnya kan P tadi, P terhadap himpunan vektornya kita tulis sebagai S terhadap vektor S. Himpunan vektor S itu nilainya yaitu min 0 sebagai K1, K1 2, kemudian min 1. Ini koordinat relatif dari P terhadap S. Untuk yang bentuk ini cukup panjang, berarti kita lihat yang kedua, berarti kita bisa ambil M sembarang tadi kan ya, yang kombinasinya justru M terhadap M1, M2, M3, M4. Berarti kita akan punya kita harus punya ini adalah kita ingin mencari koefisien dari kombinasi ini, yaitu M-nya kita tulis ulang 2 min 2 min 2 0 min 1 3 2 0 0 min 1 3, dan ini sama dengan K1 dikali dengan M1-nya. M1-nya adalah min 1 1 0 0 min 1 1 0 0, kemudian tambah dengan K2. M2-nya adalah M2-nya 1100, jadi banyak nolnya ya di baris kedua. 0 ditambah dengan K3 bentuknya 0 0 1 0, dan K4 matriksnya 0 0 0 1. Oke, kita selesaikan yang kanan. Ini berarti min K1 tambah K2. Berarti ini min K1 tambah K2. Kalau di komponen yang kanan atas ini K1 tambah K2. K1 tambah
K2. Di bawah yaitu K3. Dan yang pojok kanan bawah itu adalah ini sebuah 0, berarti K4. K4 berarti kita bisa samakan kiri dan kanan, berarti kita peroleh min K1 tambah K2 sama dengan 2, kemudian K1 tambah K2 sama dengan 0, kemudian K3 itu ternyata sama dengan min 1, K4 sama dengan 3. Nah, ini tinggal mencari K1, K2 ternyata ya, karena K3, K4 sudah dapat langsung nilainya adalah min 1 dan 3. Ini kita jumlahkan, kita dapatkan 2 K2 sama dengan 2, berarti K2-nya sama dengan 1. K21 masukkan ke atas, berarti nilai K1-nya sama dengan min 1. Jadi kita akan dapatkan koordinat relatif M terhadap, ya kita belum menamakan, sudah ya, S. S berarti koordinatnya adalah K1 adalah min 1, K2 1, K3-nya min 1, dan K4-nya 3. Ini koordinat relatif dari matriks yang kita punya. Sekarang kita masuk pada tentukan dimensi dari ini sudah bisa kita lihat bahwa yang ketiga itu kan kita melihat bahwa S yang isinya M1-nya adalah 1, 1, 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, dan 0, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 0, 1. Kita sudah menunjukkan bahwa ini basis di M22. Artinya kita bisa langsung menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Berarti dimensi dari M22 itu ternyata 4 ya, karena ada 4 buah vektor yang menjadi basis di M22. Kemudian kita lihat soal yang keempat, ya, apakah 7, min 3, 9, min 1 itu basis di R2. Berarti S isinya 7, min 3 vektor pertama, kemudian vektor kedua yaitu 9, min 1, maka kita perlihatkan basis dengan cara apakah dia bebas linier, berarti K1 7, min 3 tambah dengan K2 9, min 1 sama dengan 0,0. Kita peroleh 7K1 tambah dengan 9K2 sama dengan 0, min 3K1 min K2 sama dengan 0. Kita hilangkan dengan cara ini dikali 9, mungkin kita peroleh hasilnya ini 9, ini 27, kita tambah ya, karena di bawahnya minus, berarti nanti kita dapatkan ini, kemudian 7 ditambah dengan min 3 kali 9 itu min 27, kita dapatkan min 20, K1 sama dengan 0. Artinya nanti kita dapatkan K1 0. Kalau K1 0, masukkan ke dua persamaan atau salah satunya, kita peroleh nilai K2-nya 0. Artinya dia kita bisa simpulkan S bebas linier. Bebas linier di R2. Untuk yang membangun, berarti kita lihat sembarang vektor di R2, U1, U2, kita buat kombinasi dari 7, min 3,
tambah dengan K2 yaitu 9 min 1 ya, betul ya. Nah, kita dapatkan berarti U1, U2 seperti cara yang tadi kita punya 7K1 tambah dengan 9K2 ini min 3K1 min K2. Kita punya 7K1 tambah 9K2 sama dengan U1, kemudian min 3K1 min K2 sama dengan U2. Sebenarnya perulangan dari persamaan yang kita hasilkan tadi, bedanya ruas kanannya 00, sekarang ruas kanannya U1, U2. Nah, prosesnya tadi kita kali ya, sekarang karena dia bukan ruas kanannya 0, berarti kita tulis 7K1 tambah dengan 9K2 sama dengan U1, ini menjadi min 27 K1 min 9K2 sama dengan 9U2. Kita jumlahkan, ini saling coret, kita dapatkan 20K1 sama dengan U1 tambah dengan 9U2, sehingga K1 adalah U1 tambah 9U2 dibagi dengan 20. Artinya kita dapatkan nilai K1 dan ini kemudian membuat kita juga bisa mendapatkan nilai K2. K2 tinggal masukkan ke persamaan kedua, berarti kita dapatkan K2 sama dengan pindah ruas ya, min 3 dari U1 tambah dengan 9U2 per 20 dikurang dengan U2. Jadi kita peroleh nanti min 3 U1, kemudian min 27 min U ini berarti min 20 per 20, min 27 berarti min 47 U2 per 20. Artinya kita dapatkan K1, K2 nya solusinya ada. Nah, itu berarti kita menyatakan jadi S yang berbentuk himpunan dari 7, min 3 dan 9, min 1 ini merentang R2. Dan itu berarti kita simpulkan yang lebih besar, yaitu S ini basis di R2. Nah, sekali lagi kita berarti memiliki tambahan koleksi basis. Pertama kita punya 1,0, 0,1 basis di R2. Sekarang kita punya 1,0, kemudian kita punya 1,0, 1,1 juga basis di R2. Kemudian kita punya sekarang 7, min 3, 9, min 1 itu juga basis di R2. Nah, jadi basis itu bisa bentuknya macam-macam di suatu ruang, tapi yang penting jumlahan vektornya pasti sama. Antara basis 1 kan banyak vektornya 2 ya. Basis 2 dan basis 3 itu sama-sama 2. Tidak boleh beda. Nah, kita akan memakai konsep-konsep di atas untuk mengerti atau bisa menganalisa sebuah ruang yang ruangnya diperoleh dari penyelesaian sistem homogen, sehingga disebut dengan ruang penyelesaian sistem homogen. Jadi artinya apa? Kita pasti harus punya dulu SPL homogen. Nanti SPL homogen ini nanti akan mempunyai solusi. Nah, solusi yang diperoleh pasti solusi yang tidak nol ya. Karena kalau solusi nol kan tadi kalau ini solusi nol ya berarti isinya cuma vektor 0, dan itu berarti dimensinya sudah dimensi dari ruang penyelesaian. Jadi ruang ini dihimpun ya. Dimensi dari ruang penyelesaian itu nanti
dimensinya berarti 0 kalau isinya cuma vektor 0. Nah, pasti justru yang kita akan cari adalah kalau X-nya itu berbentuk tidak 0 atau dia merupakan himpunan vektor yang tidak 0. Nah, kalau yang ini baru kita nanti akan dapatkan dimensi dari ruang penyelesaiannya itu nanti itu pasti lebih besar dari 0. Jadi prosedur untuk menentukan basis dan dimensi dari ruang penyelesaian, ingat ya, yang dihitung itu yang dilakukan itu sekarang pada X yang merupakan solusi dari SPL ya. X itu solusi. Jadi ruangnya kalau saya tulis bentuk ruang, berarti ruangnya nanti akan berbentuk sebuah W ruang yang isinya adalah X, di mana X itu solusi dari AX sama dengan 0. Jadi ini ruangnya. Nah, gimana yang kita lakukan berarti pertama selesaikan. Nah, nanti kan dapat solusi X-nya. Ini nanti solusi X-nya yang harusnya yang kita periksa adalah yang tidak 0 ya. Kemudian nanti akan kita bisa bentuk vektor-vektor yang merentangnya. Jadi artinya X itu nanti diperoleh sebagai kombinasi dari vektor-vektor yang merentang. Nah, jadi nanti akan kita peroleh X1, X2. Nah, sekarang kumpulan vektor yang X1, X2 itulah yang kemudian kita mau periksa apakah dia basis di W. Apakah dia ini nanti akan menjadi basis di W. Nah, ini yang akan kita lakukan. Oke, kita lihat contoh ini. Contoh ini yaitu kita terima atau kita ambil saja ini sebuah kenyataan atau yang sudah bisa kita hitung bahwa solusinya berbentuk seperti ini. Bagaimana bentuk ini diperoleh? Kita bisa hitung dari proses SPL ya. Jadi kalau SPL itu kan yang Anda lakukan sebelumnya itu adalah jika Anda punya ini SPL homogen itu berarti Anda membuat koefisiennya 2, 2, min 1, 0, 5, 0 ya sebagai SPL homogen. Ini nanti min 1, min 1, 2, min 3, 1. Min 3, 1 ini 0 bagian kanannya. Baris ketiga 1, 1, min 2, min 2 ya, min 2. Kemudian empatnya juga 0 sekarang, ini min 1, 0. Baris keempat berarti 0, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, ini yang kemudian kita selesaikan sehingga dia dilakukan operasi baris ya, seperti Anda lakukan dengan cara bentuk eliminasi Gauss-Jordan. Nah, nanti Anda akan dapatkan bentuk 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Anda berusaha berbentuk seperti ini mungkin nilainya beda macam-macam. Nanti di bagian kanannya adalah 0, 0, 0. Nah, jadi Anda dapatkan ini nanti bagian kanannya 0, 0, tetap 0, 0, 0 ya, walaupun operasinya apapun nanti hasilnya pasti 0, 0. Nah, dari sana nanti Anda bisa dapatkan solusi seperti ini. Ya, untuk contoh untuk latihan nanti mungkin kita akan lakukan untuk perhitungan solusinya ini. Nah, sekarang kita coba keluarkan angka S dan angka T.
Jadi kalau sebelumnya kita K1 kita kalikan dengan vektor, K2 kita kalikan dengan vektor, maka nanti kita akan dapatkan K1 bla 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 tambah dengan K2 K2 bla 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 koma. Nah, bentuknya artinya ini dijadikan satu vektor. Sekarang justru prosesnya dibalik. Ini kita munculkan sehingga menjadi kombinasi dari vektor. Nah, prosesnya berarti seperti ini. Ada dua parameter yang kita punya, S dan T. Nah, ini kita kumpulkan berjejer dalam bentuk kolom. X1 sampai dengan S5. Ini X1, ini S2, S3, S4, S5. Nah, kalau kita keluarkan S, berarti vektor yang harus dikalikan adalah min 1, 1, 0, 0, 0. Sedangkan kalau kita mau keluarkan T itu kan ada di X1, X3, dan X5. Nah, ini min 1, min 1, 1. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai, kalau yang ini adalah V-nya, atau X-nya, yang merupakan solusi umumnya. Nah, solusi umumnya itu ternyata diperoleh sebagai kombinasi dari ini V1 dan yang ini adalah V2. Jadi sehingga ketika W itu dihimpun, menghimpun semua vektor V ini, maka kita harus tunjukkan bahwa, atau kita akan perlihatkan bahwa V1, V2 itu adalah basis dari W. Jadi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, yaitu S yang kita himpun ini, V1 dan V2 ini, itu apakah basis di W. Nah, jadi basis di W. W itu apa tadi? Yaitu himpunan dari solusi persamaan linear homogen. Nah, V1, V2 nanti bisa kita tunjukkan dia merentang dan bebas linear. Merentang yaitu X sembarang dapat V1, V2. Kalau bebas linear, kombinasi ini dibuat sama dengan 0, maka V1, V2-nya 0. Ini mudah dilakukan. Anda tunjukkan dengan cara tadi sebelumnya. Kemudian basis dan akibatnya nanti karena dia dibentuk oleh dua vektor ini, berarti dimensi dari ruang penyelesaian itu dimensinya sama dengan 2. Jadi dimensi dari W itu adalah ruang dari penyelesaian SPL homogen, dimensinya 2. Oke, kita lihat contoh ini. Contoh ini bisa kita hitung dengan menggunakan proses ya, ini bisa kita hitung dengan kita tidak perlu menulis dalam bentuk matriks seperti ini ya. Kalau kita ya bisa jadi ya, kita coba lakukan yaitu 1 min 1 pakai SPL homogen, 1 min 1, 1 min 1, kemudian selalu seperti ini. Jadi 1 min 1, kemudian 2, kemudian min 1, ini min 2, ini 2, min 4, dan 2. Ini 0, 0. Kemudian lakukan operasi baris. Buat di bawah ini 0. Caranya adalah baris 1 dikalikan ke 2 ya. Baris 1 dikali 2 tambahkan ke baris 2. Jadi akibatnya nanti 1 min 1, 2 min 1, 0. Ini yang mau dikalikan 2. Kalau dikalikan 2 tambahkan ke bawah kan hasilnya 0. Ini kalikan 2 tambahkan ke bawah, ini 0 juga. Kalikan 2 tambahkan ke bawah ternyata 0.
kalikan 2 ke bawah ternyata 0, ini 0. Artinya ternyata dengan satu kali operasi ini baris 1 baris 2 ini saling kelipatan. Artinya baris 1 baris 2 ini perulangan atau redundant ya, atau sesuatu yang sebenarnya percuma ditulis karena dia kombinasi dari baris yang lain saja. Oke, kalau gitu berarti kan kita cuma punya ini. Nah, sekarang jadi masalah gimana cara menyatakan vektor solusinya. Jadi yang kita punya adalah P min Q tambah dengan 2R min S sama dengan 0. Artinya kita punya satu persamaan dengan 4 variabel. Nah, berarti yang satu nanti bergantung kepada 3 yang lain. Karena berarti harusnya ada satu variabel di bagian kiri, kemudian bagian kanannya adalah sisanya, yaitu 3 variabel. Misalnya kalau kasus ini sekarang P berarti sama dengan Q min 2R tambah dengan S. Nah, kalau biasanya variabelnya nanti diganti menjadi sebuah parameter. Jadi Q misalkan menjadi A, R-nya B, dan S-nya sama dengan C. Berarti kita punya P sama dengan A min 2B tambah dengan C. Nah, ini berarti kita punya, kalau ini dibuat dalam bentuk himpunan vektor, kita akan punya nanti sebuah bentuk vektor yang isinya, kita lihat solusinya, solusi X1, X2, berarti kita akan punya nanti ini adalah A kali dengan 1 tambah dengan B dikali dengan min 2 tambah dengan C dikali dengan 1. Nah, ini menyatakan bahwa himpunan penyelesaian kita nanti akan berbentuk sebuah basis yang isinya 1 min 2, 1. Nah, ingat bahwa ruang penyelesaian homogen nanti berkaitan dengan seberapa banyak vektor yang kita punyai, seberapa banyak variabel yang kita punyai. Di sini berarti ruang vektornya nanti harus berbentuk X1, X2, X3, X4, X5. X5, sehingga yang kita tulis di sini ya, ini berarti kita mau koreksi, yaitu yang kita tulis di sini harusnya ini adalah pernyataannya tidak sesederhana ini, yaitu kita dapatkan solusinya nanti harus berbentuk sebuah vektor, di mana vektornya harus kita tulis menjadi nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa, nilai R-nya berapa, dan nilai S-nya berapa. Jadi ada 4 variabel. Nah, kalau kita tuliskan dari apa yang kita peroleh ini, berarti ini akan sama dengan nanti menjadi A min 2B tambah dengan C. Sedangkan Q-nya tadi kita sudah nyatakan sebagai A, R-nya kita nyatakan sebagai B, dan S-nya kita nyatakan sebagai C. Sehingga kalau kita urai dia menjadi koefisien dari A, B, C, berarti kita dapatkan nanti A dikali dengan 1, 1, 1, 0, 0. Kemudian tambah dengan B, nanti isinya adalah min 2, 0, 1, 0. Dan C nanti isinya adalah 1, 0, 0, 1. Ini variabel C. Oh, ini sudah di pojok ya. Sudah di pojok, kita hapus.
kita dapatkan ini C-nya berarti 1, 0, 0, 1. Jadi ini adalah C yang kita punya. Berarti kita punya 3 buah vektor ternyata, yaitu vektor V1, vektor V2, dan vektor V3 yang nanti akan membangun ruang solusi dari SPL homogen kita. Jadi kita tulis di sini ruang solusi SPL homogen yang diberikan, SPL homogen yang diberikan, SPL homogen yaitu kita namakan W, W-nya isinya adalah vektor P, Q, R, S dengan P-nya yaitu A-2B tambah dengan C, dan Q-nya adalah A, B-nya adalah R-nya adalah B, R adalah B, R-nya sama dengan B, dan S-nya sama dengan C. Ya, ini yang sudah kita punya. Dan kita dapatkan P, Q, R, S itu berbentuk vektor yang isinya A-2B tambah dengan C. Ini A, B, C. Dan kita dapatkan merupakan kombinasi linear dari A 1, 1, 0, 0, kemudian tambah dengan B min 2, 0, 1, 0, ditambah dengan C 1, 0, 0, 1. Nah, ini yang kemudian kita himpun sebagai sebuah himpunan vektor yang isinya ini dasar dari kombinasi linear tadi yaitu 1, 1, 0, 0. Jadi A, B, C-nya nggak ikut sekarang. Kemudian ini min 2, 0, 1, 0, dan 1, 0, 0, 1. Ini 1, 0, 0, 1. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah S itu basis di W? Ini yang ingin kita tanyakan. Nah, sekarang bagaimana membuktikan atau memperlihatkan? Ya, standar seperti tadi ya, yaitu kita perlihatkan dia basis. Ya, basis artinya adalah K1 dikali dengan 1100 tambah dengan K2 dikali dengan min 2, 0, 1, 0, tambah dengan K3 ini 1, 0, 0, 1 sama dengan, berarti harus sesuai ya, komponen kanannya 0, 0, 0, 0. Nah, kita lakukan proses tadi, caranya bagian kiri dan kanan kita lakukan operasi kali dan jumlah vektor, kita peroleh K1 min 2 K2 tambah K3 sama dengan 0, baris di persamaan keduanya adalah K1 sama dengan 0, ini K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Nah, ini kan berakibat kalau K1, K2, K3-nya 0, ya itulah yang bisa kita simpulkan, yaitu K1, K2, K3-nya ternyata hasilnya 0. Jadi kita dapatkan S itu adalah bebas linear di W. Sedangkan untuk kombinasi linear prosesnya kan tadi kita sebutkan sama persis, cuma bagian kanannya sekarang kita ganti dengan vektor sembarang, yaitu U1, U2, U3, U4. Jadi
K1 dikali dengan 1100 tambah dengan K2 yaitu min 2 0 10 tambah dengan K3 yaitu 1001. Dan ini kita nyatakan hasil dari vektor Semarang U1, U2, U3, U4. Dan kita dapatkan hasilnya seperti ini ya, sama persis, cuma bedanya U1, U2, U3, U4. Berarti K1 min 2K2 tambah dengan K3 sama dengan U1. Kemudian kita dapatkan ini K2-nya, K1-nya sama dengan U2, K3 sama dengan K2, ini K2 sama dengan U3 dan K3 sama dengan U4. Jadi artinya kita dapatkan selalu nilai K1, K2, K3, K4. Jadi kita bisa simpulkan S adalah merentang di W. Nah, akibatnya kita bisa simpulkan secara yang lebih besar, yaitu jadi S itu basis di W. Nah, karena S basis di W dan jumlahnya sebanyak 3, berarti kita bisa nyatakan dimensi dari W itu adalah 3. Oke, kita berarti sudah menyelesaikan latihan 5.7.